Pernah nggak sih kalian lagi tiduran di kamar sambil scroll sosial media, terus tanpa sengaja kalian ngelihat story teman kalian yang lagi liburan di tempat yang hits, makan di tempat yang fancy, di kafe-kafe terbaru, dan kalian berpikir kalau enak banget ya hidup mereka. Padahal kalian sendiri sudah kehabisan uang di dompet sebelum tanggal tua datang. Kalau kalian pernah berpikir seperti itu, mungkin episode ini cocok untuk kalian. Nah, episode kali ini kita akan sedikit membicarakan mengenai FOMO atau Fear of Missing Out, tapi bukan cuma apa itu FOMO, tapi lebih ke kenapa kita takut tertinggal sesuatu yang kadang kalau kita pikir-pikir ya kita nggak terlalu butuh-butuh amat dengan sesuatu tersebut. Jadi, FOMO ini adalah istilah yang dipopulerkan oleh sosial media yang intinya adalah kita takut ketinggalan tren, momen, atau segala sesuatu yang lagi happening. Tapi ironisnya kita sering lupa bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling update. Misalkan, kalian lihat story teman kalian yang lagi liburan ke Bali dengan caption "Finally time". Terus kalian berpikir bahwa dia punya hidup yang enak ya, bisa jalan-jalan ke Bali. Dia punya hidup yang menyenangkan ya, bisa main ke tempat yang indah. Padahal kalian sudah menghabiskan jatah cuti kalian. Kalian tidak punya budget, dan bahkan kalian sampai lupa kapan terakhir kali kalian nyium bau pantai. Lucunya, FOMO itu seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi kita ingin ikut tren, tapi di sisi lain kita malas banget untuk bergerak dari tempat tidur kita. Misalnya kayak gini, beberapa waktu yang lalu kita disuguhkan oleh diskon besar-besaran di mall dan tempat-tempat makan. Dan kita ngelihat story teman kita yang keranjang belanjaannya penuh dengan barang-barang branded dan makan makanan enak. Kita kepikiran untuk ikut belanja. Tapi setelah itu kita berpikir lagi bahwa kalau kita ikut belanja, kita akan ketemu dengan macet, padat, kemudian belum lagi antrian yang panjang, dan akhirnya kita berpikir kalau ayo udah mending tunggu tahun depan aja gitu. Menurutku, malas itu adalah bentuk pertahanan diri kita. Otak kita tuh bilang kayak, oke, kalau kamu ikut-ikutan terus, kapan kamu punya waktu untuk dirimu sendiri? Tapi masalahnya, kita sering nggak puas. Kita tuh sering malas dan inginnya rebahan, tapi tetap pengen eksis. Kita pengen hemat uang, tapi iri lihat teman-teman kita shopping. Ada yang bilang FOMO itu adalah penyakit modern, dan aku setuju banget. Contohnya, kamu tahu ada konser band favoritmu, kemudian tiketnya sold dalam 5 menit, dan kamu pasti panik. Padahal kamu nggak terlalu tahu lagunya, paling kamu cuma tahu 2 atau 3 lagunya. Kadang akibat dari FOMO ini kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat orang lain ngepost achievement-nya, kita berpikir mulus banget ya hidupnya. Padahal yang dia upload di sana itu adalah bagian mulusnya. Dia tidak upload bagaimana dia menangis di pojokan, bagaimana kegagalannya. Semua yang dia upload adalah keberhasilan-keberhasilan yang dia dapatkan dari hidupnya. Oke, sekarang kita masuk ke solusi. Bagaimana sih cara menikmati hidup biar kita nggak takut ketinggalan, tapi tetap bisa menikmati hidup? Solusi yang pertama adalah, ini mantra sakti guys, serius deh. Misalkan teman-temanmu pergi ke tempat makan yang fancy, terus kamu nggak diajak, ya udah nggak apa-apa. Mereka makan steak wagyu dan kamu cuma puas dengan makan indomie rasa bawang, karena indomie belum ada rasa wagyu, ya udah nggak apa-apa. Tapi intinya bukan itu, intinya adalah kita sama-sama kenyang kan. Ada orang yang tiba-tiba rajin olahraga, gym, pamer body di sosial media, dan akhirnya kalian bikin resolusi ingin olahraga. Pada akhirnya itu cuma bertahan 2 hari, paling lama 1 bulan karena sudah terlanjur bayar member gym. Kalau itu bukan prioritas kalian, jangan dipaksakan. Kadang kebahagiaan itu nggak mesti besar dan heboh. Bisa rebahan setelah seharian bekerja,
sambil nonton anime kesukaan dan dengar lagu favorit ditemani dengan suara hujan, berasa kayak pemeran di video klip gitu. Ini mungkin agak sulit, tapi percaya deh, kita terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain itu karena kebanyakan scroll di sosial media. Coba deh detox sebentar dan kalian akan merasakan perubahannya setelah kalian istirahat dari sosial media. Setelah itu kamu akan sadar bahwa sebenarnya hidup ini tidak sekompetitif itu. Jadi kesimpulannya, FOMO itu adalah hal yang wajar, apalagi di era sosial media. Yang tidak wajar adalah kalian terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk kalian. Tapi ingat, kalian tidak perlu ikuti semua tren untuk bahagia. Dengan istirahat seharian sambil nonton film favorit juga bisa bikin kalian bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kalian punya pengalaman soal FOMO atau tips-tips menghadapi FOMO, boleh banget cerita ke aku. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat, tetap berbahan, dan ingat, nggak apa-apa ketinggalan, yang penting kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Bye-bye.